Hujan deras yang mengguyur kota Semarang sejak kemarin kembali menyebabkan banjir di sejumlah titik. Salah satu kawasan yang paling parah terdampak adalah Kaligawe dan jalur Pantura Semarang. Banjir yang merendam ruas jalan utama di kawasan tersebut membuat arus lalu lintas benar-benar lumpuh. Ketinggian air tersebut menyebabkan kemacetan sehingga membuat kendaraan terutama truk-truk besar dan tronton mencari jalur alternatif lainnya. Rute yang paling banyak dilalui adalah Jalan Walter Mongonsidi, Bangetayu, Setayu Tugu, Banjardowo hingga Genuk untuk kembali mengarah ke Pantura. Namun sayangnya, arus kendaraan yang dialihkan justru menimbulkan kemacetan panjang di jalur alternatif tersebut. Kepadatan kendaraan terjadi mulai dari kawasan Walter Mongonsidi hingga mendekati arah Pantura. Truk besar, bus antar kota, mobil pribadi hingga pengendara motor semuanya menumpuk di jalan yang relatif sempit dan tidak dirancang untuk menampung volume kendaraan sebesar itu. Kepadatan kendaraan tidak hanya dirasakan oleh pengendara, namun juga oleh pedagang di sepanjang jalan. Seperti yang disampaikan salah satu pedagang, kepadatan arus lalu lintas membuat pembeli kesulitan untuk menuju ke tempat usaha mereka. Hal ini tentu saja mengganggu aktivitas perdagangan, terutama di pagi hari. Sejumlah pengendara juga mengeluhkan panjangnya antrean yang nyaris tidak bergerak selama berjam-jam. Salah satu pengendara mengatakan, kondisi ini diperparah oleh genangan air di beberapa titik jalan yang membuat kendaraan harus melambat agar tidak mogok. Menurut warga sekitar, banjir yang menggenangi jalur Kaligawe dan Pantura Semarang membuat banyak truk-truk besar dan tronton mencari jalur alternatif untuk menuju tujuan mereka. Salah satu jalur yang banyak dilalui adalah Jalan Walter Mongonsidi dan Jembatan Layang Bangetayu, yang saat ini juga mengalami kepadatan luar biasa. Kondisi ini terus berlangsung hingga saat ini dengan situasi yang masih padat merayap di sejumlah titik. Dan masyarakat diimbau untuk menghindari jalur Kaligawe dan Pantura Semarang jika tidak terlalu mendesak. Di pagi hari, kemacetan semakin parah karena bersamaan dengan jam berangkat kerja dan sekolah. Warga setempat mengungkapkan, untuk menghindari terlambat, banyak yang terpaksa mencari jalur alternatif lain. Kemacetan semakin parah ketika lampu lalu lintas di beberapa titik, seperti pertigaan Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Bundaran Undip, hingga Gerbang Undip Tembalang, tidak mampu menampung arus kendaraan yang saling bertemu dari berbagai arah. Tak jarang, antrian kendaraan mengular hingga ratusan meter. Warga dan mahasiswa berharap pemerintah dapat segera memberikan solusi, baik dengan pelebaran jalan, penertiban parkir liar, maupun penyediaan transportasi umum yang efektif untuk mengurangi kepadatan. Untuk saat ini, masyarakat diimbau mengatur waktu perjalanan, memilih jalur alternatif, atau memanfaatkan transportasi bersama demi mengurangi kemacetan di kawasan Semarang Atas. Selain itu, pembangunan sejumlah proyek infrastruktur di sekitar kawasan Tembalang juga turut memperlambat laju kendaraan. Kondisi jalan yang menanjak dan sempit di beberapa titik membuat pengendara harus ekstra hati-hati, terutama saat jam sibuk, pagi dan sore hari. Selain di Jalan Walter Mongonsidi, kemacetan kembali menjadi pemandangan sehari-hari di kawasan Semarang bagian atas, khususnya di wilayah Tembalang dan sekitarnya. Jalur utama menuju Universitas Diponegoro mulai dari arah Tembalang, Undip hingga kawasan Tembalang Atas tampak dipadati kendaraan, terutama pada jam berangkat dan pulang aktivitas kuliah maupun kerja. Pertumbuhan kawasan Tembalang yang semakin pesat, ditambah banyaknya kos-kosan, pusat kuliner hingga perumahan baru, membuat volume kendaraan meningkat tajam.
Jalan yang sebelumnya didominasi kendaraan mahasiswa, kini juga dipadati mobil pribadi, ojek online, serta truk logistik yang melintas menuju jalur lingkar selatan.